PP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Nama saya MT Babidi dari SMP 3 Purworejo. Saya Siti Asmiah dari SDN Robalular. Saya Ahmad Romdon dari SDN 2 Jambiaro. Saya Taufik Irawan dari SMK Negeri Senang Tegal. Kami berempat ingin mempraktikkan kegiatan coaching, di mana nanti akan ada observer yang memantau kegiatan coaching tersebut. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya Pak, rencananya Bapak besok mau mempraktikkan coaching ya dengan model kita, ya? Ya Pak, betul. Praktek coaching model kita. Jos. Ya Pak. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyamakan presentasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan besok Pak. Nanti saya sebagai observer nanti, biar nanti ada persepsi yang sama. Kira-kira target apa yang akan dicapai untuk praktik coaching besok Pak? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching tersebut, yakni diantaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempat komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh, begitu Pak ya. Terus kemudian Pak, kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching dihadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar, kemudian yang aktif, mengajukan pertanyaan, berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Mantap. Bapak sudah mantap. Sangat bagus. Kompetensi yang ingin dicapai baik untuk put maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa Pak? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coaching mampu mencari solusi dan atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baik, baiklah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching bisa berjalan dengan lancar, kemudian target juga yang direncanakan bisa tercapai. Sama-sama Pak. Amin. Ya, kalau gitu saya permisi dulu Pak Rin. Jadi kalau Pak Nobel ya, Pak observasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ya Bapak. Alhamdulillah sehat. Bapak, dengar
saya dengar ada yang ingin disampaikan atau diceritakan Bapak. Oke Bapak, beberapa bulan ini saya punya keluhannya terkait tentang beberapa wali murid yang menginginkan keluhan. Kira-kira dengan adanya keluhan, ternyata kebetulan Pak, kurang dengan asalnya Pak, terus fasilitasnya kurang apa, kadang Pak penilaiannya bagaimana, itu beberapa sering ditanyakan kepada pihak sekolah. Terutama saya memang kalau datang pagi kan sering bertemu dengan beberapa wali murid. Ya. Kira-kira kendalanya apa Bapak? Kalau saya perhatikan beberapa dari sekolahan kami itu kendalanya lebih ke pelayanan, Pak. Kadang ada beberapa guru yang peka terhadap profesional yang ada di sekolahan. Terus ada juga beberapa wali murid yang menuntut agar lebih baik lagi atau bagaimana tanpa memperhatikan kondisi anaknya. Ya, masih. Kira-kira tujuan dari persamaan kita yang diharapkan apa Bapak? Saya ingin beberapa wali murid tersebut itu minimalisir lah, minimal itu tidak ada banyak keluhan. Jadi harapannya apa? Nantinya kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik dan sebagainya, tentunya wali-wali murid itu tidak ada keluhan. Dan anak-anak yang ada di sekolah kami bisa terlayani dengan baik. Menurut pengamatan Bapak, Ya. apa penyebab dari permasalahan yang diceritakan Bapak pada hari ini? Oke. Yang pertama, memang beberapa dari sekolah kami secara sarana dan prasarana itu belum memadai. Apa yang memang itu kerannya itu lepas, kemudian kipasnya pada rusak, sehingga ketika belajar anak-anak mengeluh dan itu sampai rumah. Nah itu orang tuanya datang ke sekolah itu mengeluh. Terus belum lagi terkadang memang ada beberapa guru yang tidak anggap ketika ada masalah tidak langsung menyampaikan di sekolah itu terhadap pelayanan. Misalkan kalau anak-anak kelas 1 biasanya kan ada yang ngasih pipis gitulah atau apa kan, kadang memang anak-anak bisa mengungkapkan kepada gurunya terkait dengan kesulitannya, sehingga anak-anak yang mengalami kendala itu sedangkan gurunya itu tidak langsung istilahnya bersihkan atau apa, harus menanti bukan kebunya atau yang lain. Baik, dari permasalahan tersebut, ideal apa yang ingin dicapai tentang permasalahan Bapak ini? Yang saya ingin capai harapannya dari segi prasarana ya, kita bisa menyediakan sarana yang minimal belum ada lah, tentang kebutuhan wajibnya seperti keran dan sebagainya tadi yang saya sampaikan. Kemudian terkait pelayanan itu kita lebih peka lagi, Bapak. Kita lebih peka lagi untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak itu bisa berkembang. Dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang ini di kondisi berapa Pak? Kalau untuk saat ini itu di angka kisaran 6 sampai 10. Tapi lebih tepatnya ya 6 aja. Oh. Kira-kira menurut Bapak, apa langkah-langkah dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk sementara ini saya lakukan itu yang pertama saya menjadikan respon dari beberapa orang tua dan sebuah jawaban
tujuan agar apa, orang tua itu bisa istilahnya apa ya, memberikan kepercayaan kepada kami. Juga orang tua itu mau menyadari kondisi yang ada di sekolah. Jadi yang saya lakukan di sekolah itu, kemudian saya membantu beberapa guru yang terkait dengan pelayanan yang ada di sekolah. Apakah ada strategi atau metode lain yang Bapak lakukan dan berhasil atau tidak? Yang saya lakukan metode itu secara komunikasi dan berkolaborasi sama rekan sejawat itu, ya setidaknya ya mengurangi beberapa kelemahan wali murid. Jadi wali murid itu sedikitnya sudah mulai sadar ya tentang kondisi yang ada di sekolah itu. Kira-kira ada tidak selain metode itu yang lebih spesifik, Pak? Yang lebih spesifik adalah memberikan sebuah pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak harus hanya kita cuma komunikasi seperti ini, tapi ada beberapa tindakan yang saya rasa itu sudah cukup membantu peserta didik maupun wali murid yang ada di kira-kira dari skala 1 sampai 10 Bapak, untuk mencapai kondisi ideal yang pernah Bapak lakukan, ini berapa? Yang ingin saya lakukan dalam kondisi ideal itu di kisaran angka 9. Angka 9. Kira-kira apa rencana setelah percakapan hari ini, Pak? Saya punya rencana seperti ini. Saya akan sosialisasikan kepada terkait beberapa permasalahan yang ada di sekolahan itu ya, terkait dengan keluhan wali murid, pelayanan pendidikan yang masih kurang dan sebagainya, yang nantinya kita akan mencapai solusi bersama. Namun dalam itu saya juga beberapa sudah sudah saya sampaikan tadi, saya sudah lakukan ini. Harapannya apa? Nanti ketika di rapat itu orang beberapa guru ya, itu memahami. Kemudian saya akan juga sampaikan ke rapat komite terkait nanti kaitannya sarana itu Bapak. Nah, nanti beberapa komite barangkali bisa membantu sekolah ini untuk membantu membuat sarana minimal itu layak. Ya, gitu. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Untuk menyelesaikan ini nanti saya akan komunikasikan ya, apakah kerjasama itu akan kita mulai rapatnya itu pekan depan. Oh, gitu. Komitmen apa agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Komitmennya adalah kita yang pertama senantiasa kita saling mengingatkan satu sama lain terkait kondisi yang ada, kemudian kita menyadari dan kita harus peduli kepada murid, dimana pembelajaran itu kan kita harus berpihak kepada murid juga kan, tentang bagaimana sebuah pelayanan pendidikan yang baik. Ya, itu Bapak. Tadi kita sudah berdiskusi dari awal sampai akhir secara tidak sadar. Bapak mendapatkan solusi tersendiri. Gitu. Sekarang saya mau tanya Bapak, bagaimana perasaan Bapak sekarang ini? Alhamdulillah, baik, saya sudah mulai lega. Hal yang memang harus saya sampaikan kepada Bapak, harapannya apa? Saya punya rekan yang bisa membantu untuk ngobrol seperti ini Bapak, sehingga dengan adanya ketemu seperti ini, ternyata kita bisa senang Bapak. Ya. Saya mau tanya Bapak, Ya. apakah masih ada yang mau dibicarakan lagi Bapak? Saya rasa cukup Bapak. Sudah cukup Bapak? Ya. Terima kasih sekali Bapak telah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga dari solusi tadi bisa memberikan motivasi bagi kita semua.
Itu Bapak, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toyib. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Toyib bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kemarin setelah melakukan coaching dan saya observasi, Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak Toyib. Baik, kemarin saya sudah melihat Pak Taufik melakukan coaching dan melakukan observasi. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan ketika saya kemarin melaksanakan observasi ke Pak Taufik ketika melaksanakan coaching. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang dilakukan Pak Taufik? Ya, baik Pak Toyib. Tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya sudah menggali kompetensi dari bot tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Berdasarkan observasi saya, Pak Taufik sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, berjalan dengan baik, dan saya sudah mengamati dari awal sampai akhir. Dalam proses coaching itu Pak Taufik juga sudah melaksanakan alur tirta. Ya, betul. Ya, jadi Pak Taufik juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot sehingga coaching bisa menemukan atau menggali idenya sendiri untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Pak Taufik, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Taufik kembangkan? Ya, baik Pak Toyib. Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Itu Pak Toyib. Baik, luar biasa ini Pak Taufik. Nanti bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Ya, kalau ada teman yang tapi kita berbagi, Pak, ya. Itu demikian observasi saya, Pak. Luar biasa Pak Taufik. Semoga nanti bisa bermanfaat, bisa menjadikan refleksi bagi kita semua, ya, semua berjalan dengan baik. Itu Pak, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan observasi ke Pak Taufik terkait dengan coaching yang sudah dilakukan Pak Taufik. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak.